Hai Pen, hai Cil, hari ini ada bab yang harus kita bahas. Halo Buk. Bab yang akan dibahas yaitu mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada Aves. Wah, tentu akan sangat menarik. Ayo kita mulai. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversibel. Dapat diukur atau dinyatakan dengan angka atau grafik. Dan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan di mana tidak bisa diukur tetapi hanya bisa diamati. Pasti teman sudah tahu bahwa Aves berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana proses perkembangan yang dialami oleh Aves? Nah, maka kita akan membahasnya sekarang. Sebelum mengetahui secara jauh tentang perkembangan pada Aves, maka kita harus tahu dulu bagaimana pembentukan telur pada Aves. Pada betina, hormon FSH merangsang ovarium membentuk folikel-folikel. Folikel tersebut merupakan awal mula terbentuknya kuning telur. Setelah itu, folikel berbentuk seperti bola dan matang, sehingga hormon estrogen akan merangsang membesarnya corong oviduk. Tahap selanjutnya, selaput pembungkus folikel kuning telur akan pecah, maka folikel akan terlepas dari ovarium. Folikel kuning telur akan masuk ke dalam oviduk dan tepatnya di infundibulum. Setelah terjadi perkawinan, sperma akan mencapai infundibulum dan akan menembus membran vitellina ovum untuk bertemu sel benih betina, sehingga terbentuk calon embrio. Tahap berikutnya adalah hormon androgen akan merangsang magnum untuk membentuk cairan putih kental dan melapisi kuning telur, sehingga dibantu dengan hormon estrogen dan akan membentuk kulit telur. Selanjutnya, telur akan didorong ke vagina, yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui kloaka. Sebelum melanjutkan tahapan perkembangan Aves, kita akan mengenal bagian-bagian dari telur. Bagian-bagian telur terdiri dari kuning telur atau yolk, kiping germinal atau blastodes, membran cangkang, ruang udara membran telur, putih telur, kalaza, dan cangkang. Selanjutnya, embrio akan mengalami pembelahan sel. Pembelahan sel 1 secara vertikal membelah tepat pada blastocystis yang tidak menembus seluruh permukaan telur. Selanjutnya, pembelahan sel 2 secara horizontal. Setelahnya, pembelahan sel 3 secara vertikal memotong alur pembelahan 2. Pembelahan 4 terjadi secara melingkar yang memotong bagian tengah blastomer dari daerah periferal. Pembelahan 5 terjadi pada 4 bidang pembelahan yang asimetris, sehingga menghasilkan 32 sel. Pembelahannya selanjutnya tidak teratur. Tahap selanjutnya adalah grastulasi. Sel blastoderm naik dari yolk dan membentuk menjadi 2 lapisan epiblast dan hipoblast. Grastulasi menghasilkan perpindahan sel epiblast ke dalam alur memanjang yang disebut alur primitif. Sel-sel bermigrasi membentuk mesoderm dan endoderm, dan sel-sel yang tersisa dalam bentuk epiblast ektoderm. Pada fase grastulasi, selanjutnya terjadi regresi alur primitif. Alur primitif yang sudah mencapai panjang maksimum dari panjang blastoderm akan memendek, ditandai dengan mundurnya nodus Hansen. Dan pada akhir grastulasi dihasilkan 3 macam lapisan lembaga
notochorda, dan arkenteron. Selanjutnya masuk pada tahap neuralisasi. Yang pertama, yaitu pembentukan neural plate. Notochord akan menginduksi eksoderm di atasnya, sehingga sel-sel eksoderm berubah menjadi panjang dan lebar. Setelah itu pembentukan neural fold, di mana neural plate akan tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam atau invaginasi. Hal itu disebabkan oleh pertumbuhan dan perbanyakan sel eksoderm epidermis. Beriringan dengan pembentukan neural fold, mengalami pembentukan neural group atau parit neural. Setelah terjadi pembentukan neural tube, yaitu terbentuk tabung atau bumbu saraf dengan lubangnya disebut neural kanal atau neural. Pada perkembangan selanjutnya, neural tube akan membentuk organ seperti otak dan tulang belakang, saraf tepi otak dan tulang belakang, bagian persarafan indera, mata, hidung, dan kulit, serta alat tubuh yang berpigmen. Selanjutnya terjadi proses penutupan bumbung neural. Aves akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidupnya, mulai dari bertambahnya massa tubuhnya, tinggi badannya, dan pertumbuhan yang lainnya akibat dari bertambahnya jumlah sel dalam tubuh Aves. Dan Aves pun akan terus berkembang menuju kedewasaan hingga setiap bereproduksi menghasilkan individu baru. Nah, itulah bahasan kita kali ini. Wah, menyenangkan sekali pembahasan hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.